Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Ajeng Natasha Ramasuci dengan NIM 240 80 57448 dari kelas manajemen 2024E. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai Perception and Individual Decision Making dari PT PLN. Di sini saya sudah menyiapkan 6 pembahasan. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi di PT PLN, yang ketiga ada common biases in perception di PT PLN, yang keempat ada individual decision making process di PT PLN, yang kelima ada rational versus bounded rationality di PT PLN, dan yang keenam ada study case. Untuk yang pertama mengenai introduction. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai persepsi ya, di mana persepsi ini adalah proses eh, individu mengorganisir dan menginterpretasi sensori mereka untuk memberi makna pada lingkungan sekitar. Nah, sedangkan untuk pengambilan keputusan itu adalah proses memilih tindakan dari berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kedua konsep ini tuh sangat relevan ya untuk PT PLN. Mengapa? Karena sebagai BUMN yang melayani publik, persepsi karyawan terhadap pelanggan ini mempengaruhi kualitas layanan. Sedangkan persepsi manajemen terhadap resiko itu mempengaruhi strategi investasi pembangkit. Nah, sementara eh, pengambilan keputusan ini bisa terjadi di semua level. Baik, lalu pembahasan yang kedua yakni mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi di PT PLN. Nah, di sini ada 3 faktor yang yang terjadi ya teman-teman. Yang pertama ada perceiver, lalu yang kedua ada target, dan yang ketiga ada situation. Yang pertama yakni perceiver, yakni individu karyawan PLN itu sendiri, di mana sikap karyawan terhadap pelayanan publik itu menentukan bagaimana mereka ini merespons keluhan pelanggan ya. Ada yang melihatnya sebagai beban, ada yang melihat sebagai peluang perbaikan. Nah, di sini pengalaman teknisi lapangan juga membentuk persepsi mereka terhadap prosedur keselamatan, di mana yang pernah mengalami kecelakaan akan lebih waspada. Lalu yang kedua ada target. Ya, target ini objek yang dipersepsikan ya, di mana karyawan PLN yang mempersepsikan berbeda antara pelanggan residensial yang sering komplain dengan pelanggan industri yang lebih kooperatif. Di mana persepsi ini terhadap teknologi terbarukan itu juga berbeda-beda. Terdapat juga engineer pemuda melihatnya sebagai inovasi, sementara senior itu mungkin skeptis ya terhadap reliabilitasnya. Lalu yang terakhir ada situation atau konteks ya. Saat terjadi pemadaman massal, persepsi karyawan ini menjadi lebih defensif dan tertekan karena tekanan media dan publik. Sebaliknya, dalam situasi normal, mereka ini lebih terbuka dan objektif dalam menilai masalah operasional. Lalu, pembahasan yang ketiga yakni ada common biases in perception di PT PLN. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada selective perception, yang kedua ada halo effect, yang ketiga ada stereotyping, dan yang keempat ada confirmation. Oke, yang pertama yakni mengenai selective perception yang membuat manajemen itu hanya fokus pada keluhan pelanggan korporat besar sambil mengabaikan keluhan pelanggan kecil yang lebih banyak. Padahal akumulasi masalah kecil ini bisa menjadi krisis yang besar. Nah, lalu yang kedua ada halo effect ya yang terjadi ketika seorang karyawan ini yang selalu on time dinilai kompeten dalam semua aspek, padahal mungkin kemampuan teknisnya itu lemah gitu atau sebaliknya. Nah, teknisi yang pernah melakukan satu kesalahan besar terus dipersepsikan negatif meski kinerjanya itu membaik. Lalu yang ketiga ada stereotyping ya, di mana muncul saat karyawan ini berasumsi pelanggan di daerah tertentu itu pasti akan menunggak pembayaran sehingga memberikan layanan yang kurang optimal. Nah, kontras efek membuat kinerja wilayah distribusi yang biasa-biasa saja ini terlihat buruk hanya karena dibandingkan dengan wilayah terbaik, bukan dengan standar objektif. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada confirmation. Eh, Confirmation bias berbahaya karena membuat decision maker hanya mencari data yang mendukung keputusan yang sudah diambil, misalnya tetap melanjutkan proyek pembangkit batu bara dengan hanya fokus pada data yang menentukan sambil mengabaikan risiko lingkungan. Lalu yang keempat terdapat pembahasan mengenai individual decision making process di PT PLN ya. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada
identifying the problem, collecting information, developing alternative, lalu ada evaluating alternative, selecting the best alternative, dan yang terakhir ada evaluation. Yang pertama yakni proses pengambilan keputusan di PT PLN ini mengikuti tahapan sistematis ya, dimulai dari identifikasi the problem ya. Misalnya ketika sistem ini terdeteksi menunjukkan beban listrik mendekati kapasitas maksimal di suatu area. Kemudian ada collecting information dengan mengumpulkan data konsumsi real time, kapasitas pembangkit tersedia, dan prediksi cuaca. Lalu dilanjutkan dengan developing alternatif ya, di mana apakah melakukan load shedding terencana, mengaktifkan pembangkit cadangan, atau membeli listrik dari grid lain. Lalu dilanjutkan dengan tahap evaluasi alternatif ya, di mana hal ini melibatkan analisis cost benefit ya. Load shedding murah tapi merugikan pelanggan, pembangkit cadangan mahal operasionalnya, atau membeli dari grid lain tergantung harga pasar. Nah, setelah selecting the best alternative berdasarkan prioritas reliability dan cost, keputusan diimplementasi oleh dispatcher atau operator. Nah, dan yang terakhir ada tahap evaluation ya, di mana apakah keputusan efektif ini mencegah blackout ya, berapa biaya yang dikeluarkan, atau pembelajaran apa yang bisa diambil untuk situasi serupa di masa depan, dan proses ini bisa memastikan continuous improvement dalam decision making. Lalu pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang kelima mengenai rasional versus bounded rationality di PT PLN. Nah, di PT PLN sendiri, kedua model decision making ini tuh digunakan tergantung konteks ya, teman-teman. Ada rational decision making diterapkan untuk keputusan strategis jangka panjang seperti perencanaan pembangunan pembangkit listrik 10 tahun ke depan. Lalu ada manajemen itu mengumpulkan semua data proyeksi pertumbuhan ekonomi, pertambahan populasi, perkembangan teknologi, regulasi emisi, dan melakukan analisis komprehensif sebelum memutuskan investasi triliun rupiah. Nah, namun dalam realitas operasionalnya, bounded rationality itu lebih sering terjadi ya. Ketika terjadi gangguan mendadak pada gardu induk ya, dispatcher ini tidak punya waktu untuk menganalisis semua alternatif secara sempurna. Mereka ini harus segera memutuskan dengan informasi terbatas dan dalam waktu yang singkat. Ini adalah satisficing ya, mencari solusi yang cukup baik bukan yang paling optimal. Nah, keterbatasan kognitif juga berperan ya. Seorang customer service tidak bisa mengingat semua regulasi dan prosedur ketika melayani komplain. Mereka itu menggunakan rule of thumb dan pengalaman batasan informasi nyata, data konsumsi real time, mungkin delay beberapa menit atau sensor di area terpencil tidak berfungsi. Lalu yang terakhir, ya ini ada studi kasus ya. Studi kasus ini membahas mengenai penanganan pemadaman massal Jawa Bali ya 2024, di mana saat pemadaman massal ini terjadi, persepsi berbagai pihak ini sangat berbeda. Top manajemen melihatnya sebagai ancaman reputasi dan tanggung jawab politik. Operator lapangan fokus pada solusi teknis, sementara publik itu menganggap PLN itu incompetent ya. Jadi mereka itu nggak kompeten gitu loh mengurusi penanganan pemadaman ini. Lalu decision making dalam krisis ini tuh mencerminkan bounded rationality ekstrim ya. Waktu terbatas, informasi tidak lengkap karena sistem monitoring itu mati. Dan tekanan publik itu sangat tinggi ya. Pastinya mereka itu juga pingin listriknya itu segera untuk nyala gitu ya. Nah, di sini dispenser itu harus segera memutuskan prioritas pemulihan berdasarkan intuition ya dan pengalaman, bukan analisis komprehensif. Bias yang muncul adalah availability bias ya, mengasumsikan penyebab sama dengan kasus di negara tetangga tanpa investigasi mendalam, dan overconfidence bias mengumumkan pemulihan 3 jam padahal realisasi 8 jam karena meremehkan kompleksitas cold start pembangkit ya. Evaluasi pasca krisis ini menunjukkan perlunya decision support system dan training krisis manajemen yang lebih baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan ya mengenai persepsi dan juga pengambilan keputusan dalam PT PLN. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.